Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Saya Bustami Nerda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Amin. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh tindakan Partai Nasdem yang tiba-tiba membela Kaisang, putra bungsunya Presiden Jokowi. Kaisang memenuhi syarat karena dia warga negara Indonesia, dan kemudian undang-undang telah dia melakukan amandemen dan dia memenuhi syarat. Kecuali menjadi masalah kalau dia warga negara Cina atau warga negara Jepang. Tapi dia warga negara Indonesia, menurut saya tidak perlu kita komentari karena itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Yang ada biasanya partai mendekati Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi mendekati ke partai. Tapi sampai sejauh ini kita belum mendengarkan itu. Saya kebetulan juga mendapat dukungan dari partai PSI, dan saya sempat berdialog dengan Mas Kaisang. Ya, belum ada tanda ke situ, dan menurut saya gini, Mas Kaisang itu ketua umum partai. Dia memiliki kursi dan dia punya hak konstitusi. Jadi jangan kemudian kita menafsirkan setiap karena dia anaknya presiden, terus kemudian kita selalu menjustifikasi ke Jokowinya. Yang mengusung itu bukan Jokowi, partai politik. Sekuat apapun Pak Jokowi melakukan cawe-cawe, kata tanda kutip seperti itu, kalau kemudian partai politik memiliki prinsip dan ideologi, ya kenapa harus terganggu dengan itu? Masing-masing partai memiliki kemandirian sendiri-sendiri kan. Nah, sehingga menurut saya, ya udahlah, mari kita kurangi tensi, ketegangan antara satu partai dan partai lain. Ayo kita tawarkan program kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa berharap dari satu proses politik yang akan kita hadapi di Pilkada 2024 ini. Ini mungkin yang pertama kali terjadi semenjak Partai Nasdem mendukung dan mengusung secara resmi Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Kenapa publik jadi terkejut oleh tindakan yang dilakukan oleh Partai Nasdem membela Kaisang ini? Karena memang ini akan bisa memberikan banyak interpretasi, banyak makna, banyak penafsiran bagi publik. Sebab selama ini Partai Nasdem tampak begitu tegar mendukung dan mengusung Anies Baswedan dengan segala konsekuensi yang tentunya sudah siap ditanggungkan oleh Partai Nasdem. Kenapa demikian? Karena Partai Nasdem sebelum mendukung dan mengusung Anies Baswedan, pendukung dan pengusung yang paling militan terhadap Jokowi. Partai Nasdem turun tangan membela Kaisang adalah ketika Sekjen PKS mengatakan Jokowi cawe-cawe terhadap Kaisang dengan menawarkan Kaisang ke sejumlah partai. Menanggapin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Maksudnya udah disodorkan secara resmi Ya, begitu? ini jalan kemana-mana sudah. Partai Nasdem tampil membela Kaisang bersama-sama dengan partai-partai lain yang ada di koalisi Indonesia Maju. Sedangkan PKS adalah teman Partai Nasdem di koalisi perubahan. Kalau partai-partai yang ada dalam kubu Indonesia Maju
membela Kaisang demikian tidak mengherankan. Tetapi ketika Partai Nasdem yang berada selama ini di koalisi perubahan menyampaikan itu, menimbulkan pertanyaan, mengherankan dan mengejutkan bagi publik. Publik jadi bertanya, apakah pembelaan Partai Nasdem kepada Kaisang ini merupakan upaya Partai Nasdem agar jangan sampai Partai Nasdem ditekan lagi oleh kubu kekuasaan setelah 2 orang kadernya berada di pesakitan karena diseret ke dalam kasus korupsi, yakni Johnny G. Plate, Menkominfo, yang terseret kasus korupsi BTS. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, yang terseret kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dua-duanya sekarang sudah mantan menteri dan sudah berada di meja hijau dan sudah tidur di jeruji besi. Sebenarnya selama ini bagi publik ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem ini benar-benar anti korupsi. Bagi Partai Nasdem ini tidak ada tedeng aling-aling terhadap siapapun kadernya. Kalau dia terlibat korupsi harus dihukum. Itu selama ini pandangan dari publik terhadap Partai Nasdem. Tetapi ketika kemarin ini tiba-tiba Partai Nasdem membela Kaisang, publik jadi bertanya, apakah Partai Nasdem sekarang ini sedang berupaya mendekat ke kekuasaan agar jangan diungkit-ungkit lagi yang lain di tubuh Nasdem tentang kasus korupsi. Kalau sudah sampai kepada hal yang terakhir ini, interpretasi publik kepada Partai Nasdem, maka berarti Partai Nasdem sekarang ini bukan Partai Nasdem yang sedang berada di koalisi perubahan lagi, tetapi Partai Nasdem yang sedang berada pada pemikiran untuk berubah dari komitmennya selama ini anti korupsi. Atau ada yang ditakutkan oleh Partai Nasdem, jangan-jangan ada lagi yang diincar di dalam tubuh Partai Nasdem tentang persoalan korupsi. Sahabat BN, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini sekali lagi mengherankan publik. Karena jika memang Partai Nasdem telah berubah, tadi yang selama ini anti korupsi, kepada ketakutan-ketakutan seperti yang dikemukakan tadi dan berupaya mendekat kepada kekuasaan, maka sekarang ini publik meyakini Partai Nasdem tidak akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ini padahal publik tahu yang pertama sekali menawarkan kepada Anies Baswedan untuk mendukungnya maju di Pilkada Jakarta adalah Partai Nasdem. Ketika Anies belum lagi mau mengatakan maju atau tidak maju di Pilkada Jakarta, bahkan dia mengatakan dulu, saya ingin istirahat sebentar dulu berpikir tentang dunia politik karena lelah Pilpres mungkin. Partai Nasdem menawarkan. Tetapi ketika sekarang ini Partai Nasdem
seperti ini, rakyat jadi berpikir lain. Dan rakyat jadi berkesimpulan Partai Nasdem tidak akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Kalau Partai Nasdem tidak mendukung dan mengusung Anies Baswedan, otomatis Partai Nasdem akan berada di kubu Koalisi Indonesia Maju, bergabung kepada kekuasaan. Kalau bergabung kepada Prabowo, mungkin sah-sah saja. Namun ketika Partai Nasdem bergabung kepada dinasti politiknya Jokowi, di sini rakyat mungkin nanti akan kecewa. Sebab yang namanya cawe-cawe Jokowi terhadap anaknya itu bukan rahasia umum lagi. Secara hukum memang tidak bisa itu dilihat faktanya, karena ini memang tidak dilarang secara hukum. Tetapi secara etika tampak dengan jelas selama ini bagaimana Gibran bisa maju sebagai capres dengan putusan MK nomor 90-nya yang jelas-jelas adik ipar Jokowi yang meloloskannya karena dia ketua MK. Bagaimana Gibran bisa menang telak 58% di Pilpres? Publik melihat bagaimana sepak terjang Jokowi jelas oleh publik. Dan lagi-lagi secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi etika di tengah-tengah publik mengatakan itu hal aneh. Tambah lagi Kaisang ketika lahir putusan MA yang menggeser batas waktu bagi seseorang untuk maju sebagai calon kepala daerah dari batas waktunya saat pendaftaran kepada saat pelantikan. Apapun alasannya, publik tidak bisa lagi ditutup matanya untuk mengatakan bahwa ini terkesan oleh publik peluang untuk Kaisang maju di pilkada. Hukum mana dilanggarnya? Tidak ada hukum yang dilanggarnya. Tetapi opini publik sudah berada di sana. Apakah opini publik ini akan bisa melarang Kaisang maju? Tidak bisa. Tapi bagaimana? Ini etika lagi. Kalau etika yang dilanggar, yang akan tiba nanti pada Kaisang, pada Jokowi, atau pada keluarga Jokowi ini, bukan hukuman dari penegak hukum, tapi hukuman dari publik, hukuman dari rakyat. Apa hukumannya yang akan bisa dilakukan oleh rakyat? Dia akan dihukum menjadi buah bibir oleh rakyat, bisa dari generasi ke generasi. Contoh, jika nanti John Ates, cucunya Jokowi, maju sebagai capres atau sebagai calon pilkada nanti, orang akan mengatakan, oh ini cucunya Pak Jokowi dulu yang suka cawe-cawe itu. Itu namanya hukuman publik, hukuman masyarakat. Sahabat BN, kembali lagi kepada Partai Nasdem. Kalau Partai Nasdem tidak hati-hati dalam hal ini, yang kita khawatirkan nanti, rakyat tidak lupa pada pemilu 2029. Dan rakyat tidak lupa pada pilkada serentak nanti. Kalau Partai Nasdem benar-benar membela secara tiba-tiba Kaisang dengan cara begini, rakyat bisa luntur, mundur, turun kepercayaannya kepada Partai Nasdem.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.